Jumpa lagi di channel UMKM Emas pertama di Indonesia adalah channel Niaga Emas, bukan sekedar investasi, apalagi edukasi belaka. Audio Jungle. Sahabat emas berlian, banyak sekali yang bertanya kepada saya, apakah toko emas, niaga emas atau UMKM emas itu tetap untung ketika emas naik turun? Jawabannya ada di sini. Saya akan jelaskan dari awal sampai akhir, dari mulai yang paling sederhana sampai yang paling mungkin rumit sekali ya, tapi nampaknya sederhana sih, tidak terlalu rumit. Dan ini saya akan jelaskan satu persatu. Faktanya, keuntungannya adalah sama, baik naik atau turunnya harga emas, keuntungan buat UMKM atau toko emas itu sama saja. Tidak lebih, tidak kurang. Oke, kita akan ambil simulasi untuk 1 gram saja. Kalau kita lihat per tanggal 20 Januari sekarang, harga 1 gram itu senilai Rp958.000. Oke, segini harganya. Nah, untuk UMKM atau toko emas, biasanya beli emas 1 gram, 2 gram, bahkan 1 kilo itu ada potongan harganya. Tidak sama dengan masyarakat biasa. Masyarakat biasa, untuk teman-teman di sana, Bapak Ibu semuanya yang menonton hari ini, misalnya pergi ke Antam. Itu Antam, di sana tidak ada potongan harga, semuanya seharga dunia saja. Boro-boro ada potongan harga, malah ada pajaknya itu ya. Tapi kalau UMKM emas, toko emas tidak terlibat dengan itu. Contohnya misalnya, ini untuk 1 gram potongan harganya, ini contoh ya, adalah Rp25.000. Oke ya, ini potongan harganya. Jadi belinya berapa untuk 1 gram toko emas itu, menyediakan stoknya di tokonya. Segini belinya. Jadi Rp933.000. Nah, murah betul. Murah sekali. Nah, ini gambarannya ya. Mudah bukan? Nah, bagaimana untuk keuntungannya? Kita lihat satu persatu, oke? Kalau misalnya, ini kita akan kasih gambaran ya. Gambaran ya. Besok naik, besok turun gitu ya. Itu kan sudah ada emasnya, tapi dia nggak jual hari itu. Ya. Jualnya besok misalnya. Oh, ternyata besok itu harga emas naik. Naiknya seberapa? Rp50.000 per gram. Nah, jadi akhirnya harga emas hari itu segini nih, Rp1.008.000. Tuh. Nah, apakah biasanya kan berpikir, wah kalau misalnya saya simpan emas ini, besok saya jual, mungkin aja besok naik. Mereka berpikir untung, padahal sama saja. Nanti kita akan lihat ya satu persatu ya. Nah, ini naik ternyata besoknya, lalu dia jual besoknya. Nah, seharga sekian dia jual. Gitu ya. Nah, tapi ketika dia jual seharga segitu, lalu kemudian uang yang dia terima dari konsumen segini, dan dia beli kembali emas yang sama, seharga 1 gram itu, atau seberat 1 gram itu harganya segini. Kalau harga emas naik saat itu, maka modalnya juga naik. Artinya tidak ada bedanya, begitu ya teman-teman. Nah, artinya berapa? Keuntungannya sama saja Rp25.000 gitu ya. Nah, misalnya saya kemarin hari ini beli tanggal 20 sekian harganya tadi yang saya sebutkan. Lalu kemudian besoknya turun. Turun Rp50.000. Wah, menurut konsumen biasa, rugi dong jadinya toko emas itu kalau misalnya turun. Enggak, sama saja. Kalau emasnya turun, harga jualnya turun, maka harga beli kembali atau stoknya kembali juga turun. Jadi keuntungan tetap sama, Rp25.000. Dari mana Rp25.000 itu? Nah, ini kan potongan harga kita. Yang kita diberikan hak khusus atau diberikan privilege dari perusahaan atau pabrik emas untuk mendapatkan potongan harga sekitar sekian. Gitu ya teman-teman, bisa dimengerti ya. Nah, ini sama saja keuntungannya, mau naik mau turun, bahkan naiknya drastis sekalipun, turunnya drastis sekalipun tetap sama, keuntungannya sekian. Begitu ya teman-teman. Tapi ada satu prinsip yang harus diketahui oleh semua UMKM emas, bahwa ada sistem balas. Di mana ada 1 gram yang keluar, maka hari itu juga kita harus memegang 1 gram yang baru. Kalau tidak nanti rugi. Karena prinsipnya dalam UMKM emas adalah
emasnya. Keuntungannya adalah mempertahankan emasnya, bukan nilai uangnya. Apa maksudnya? Ini saya akan jelaskan gitu ya, teman-teman. Nah, hari ini per tanggal 20 Januari harga emas dunia segini. Saya beli stok emas ya ke perusahaan emas itu segini. Potongannya berapa berarti? Rp25.000. Dari mana ini potongannya? Dari segini, potong 25 menjadi segini. Ya, kita beli segini. Nah, kita pegang emasnya. Ini baru beli nih dari perusahaan nih, baru dapat nih. Taunya ada konsumen yang mau beli nih. Kita keluarkan. Taruh ke konsumen, konsumen kasih kita uang. Lalu uangnya kita belikan lagi emas yang sama 1 gram ke pabriknya lagi, ke perusahaannya lagi. Kita dapat lagi. Nah, kalau seandainya ketika kita keluarkan emasnya ke konsumen, lalu kita tahan uangnya dengan alasan misalnya, tokonya udah tutup gitu ya, atau perusahaannya udah tutup gitu. Itu sebenarnya nggak ada alasan. Tapi kalau dalam sistem kami, Anda bisa membeli emas langsung secara online di website kami tanpa harus punya alasan, nanti tutup dan sebagainya. Nggak begitu. Nah, kalau seandainya ditahan uang itu, nggak dibelikan lagi emas yang baru, ada keuntungan dan kekurangannya juga. Saya akan jelaskan ya. Kalau seandainya besoknya naik bagaimana? Ini dia, saya akan jelaskan. Saya dapat uangnya dari penjualan emas saya 1 gram, lalu saya tahan tuh uangnya. Ini uangnya segini yang kita terima dari konsumen. Uang konsumen nih kita terima dari konsumen segini. Kita tahan, kita nunggu besok. Ternyata besok naik. Yang tadi harganya sekian menjadi sekian. Gitu ya. Nah, lalu kalau harganya saat itu harga emas naik, kita kan belum pegang emasnya. Lalu kita mau beli stok. Jadi segini harga stoknya. Jadi segini, akhirnya teman-teman nombok. Uang yang kita terima segini, boro-boro mau ngambil keuntungan 25.000 dari sini. Ini malah nombokin untuk beli stok yang baru. Bahayanya di situ kalau misalnya kita menunda membeli emas untuk stok kita. Itu bahayanya di situ. Untuk UMKM emas gitu ya. Nah, itu menjadi bahaya sekali. Nah, ini kalau naik, kalau turun ya sebenarnya untung. Contohnya misalnya uang yang kita terima dari konsumen Rp958.000 kemarin kita terima, lalu kita tahan sampai besoknya ternyata turun harga emasnya. Alhamdulillah untung. Nih, untungnya berapa? Kita beli stoknya berapa? Ini kan naiknya turunnya segini. Artinya harga stok juga turun segini, Rp883.000. Naiknya berapa? Harga emas itu turunnya berapa saat itu emas itu? Sekitar Rp50.000. Jadi Rp908.000. Lalu untuk stoknya harganya Rp883.000. Jadi keuntungannya lumayan. Berapa? 25.000 tambah 50.000. Kenapa? Ya karena uang yang kita pegang jauh lebih banyak dibandingkan harga emas saat itu. Nah, saat itu turun, mungkin besoknya turun begitu ya. Nah, simulasinya demikian buat teman-teman. Tapi buat semua siapapun itu, kalau mau gambling di sini misalnya, besok aja belinya, ya belum tentu besok itu turun. Mungkin saja naik. Jadi prinsipnya dalam toko emas itu jangan sia-siakan waktu. Ketika ada uang dari konsumen, belikan kembali emas yang baru agar kita dapat untungnya tidak hilang. Artinya untung itu tidak kemana-mana. Untung itu buat apa? Ya belikan kembali emas yang baru boleh, atau kita makan untuk makan, atau untuk biaya hidup atau lain sebagainya, silakan. Nah, ini yang saya jelaskan dari awal adalah bukti bahwa toko emas sebenarnya tidak rugi dan tidak untung, tetap stabil keuntungannya. Mau naik, mau turun sama saja, itu ya. Buat teman-teman yang di sana berpikir bahwa ngapain jadi toko emas, ya kan begitu ya, atau saya nggak mau jadi toko emas. Ingat, jadi toko emas atau punya lisensi emas itu Anda punya kemudahan membeli emas jauh lebih murah. Borok-borok misalnya mau dapat potongan di misalnya pergi ke Antam, ini malah dapat pajak lagi, ditambahin pajak, ya makin mahal emas itu. Tapi kalau Anda sebagai toko emas atau bahkan punya lisensi emas, misalnya mendaftar sebagai distributor kita yang resmi, itu ada potongan harganya.
Lalu keuntungan yang lain adalah, misalnya ya, memang niatnya untuk simpan saja, ya alhamdulillah ada potongan harga. Ketika mau beli emas ada potongan harga. Dan itu berlaku untuk satu keluarga. Bukan hanya mereka yang membayar lisensi. Mereka misalnya, ada seorang bapak membayar lisensi. Lalu dia bisa beli emas lebih murah. Artinya dia hanya simpan saja, beli emas lebih murah, nggak dijualkan. Tapi bukan hanya dia saja yang bisa membeli emas lebih murah. Keluarganya, anaknya, istrinya, cucunya juga bisa membeli emas lebih murah. Kenapa? Karena si kakeknya atau si bapaknya punya lisensi itu. Dan yang lebih enak lagi adalah ketika membutuhkan uang, tidak perlu dihadapkan dengan buyback. Jual saja ke konsumen karena Anda punya lisensi toko emas. Jadi jangan takut untuk itu. Karena kadang-kadang konsumen itu takut sekali turun emas itu. Wah, turun, bermimpi naik. Naik apa? Lamborghini gitu ya. Jadi kadang-kadang ini menjadi persoalan. Buat konsumen perlu tahu bahwa yang paling enak ini adalah berniaga emas. Kenapa? Dia low risk, high return. Kalau ini bagaimana? Yang sistem seperti ini. Loh, harus beli emas langsung dong hari itu. Oh, tenang saja. Di sistem kami, Bapak Ibu, beli emas itu kapan saja itu bisa. Jadi kesimpulannya teman-teman, mau naik atau turun, toko emas tetap untung. Ini jawaban di mana teman-teman bertanya, kok toko emas itu nggak pernah bangkrut ya? Karena begitu. Di prinsipnya memang setiap ada pembelanjaan maka harus belikan kembali emas yang sama. Untuk mengikuti konten berikutnya, teman-teman bisa subscribe, share, komen juga hal-hal yang bermanfaat kalau bisa memang yang positif sekali, dan juga di-share ke yang lainnya. Untuk teman-teman juga yang mau menjadi distributor kita, mitra kita seluruh Indonesia, menjadi toko emas yang menjadi binaan kita juga di seluruh Indonesia, silakan hubungi call center di bawah ini. Terima kasih semuanya sudah mengikuti.